Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan, merenungkan, menghayati dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Judea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Rekan beriman yang terkasih, pertentangan tentang asal-usul Yesus menjadi topik yang selalu muncul dan menarik untuk didiskusikan. Bahkan sampai detik ini kalau kita menyimak diskusi dan perdebatan beda agama, beda iman dan kepercayaan, pastilah semua berkutat seputar pertanyaan siapa dan dari mana Yesus itu berasal. Bagaimana bisa kita pahami dan kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias, Kristus, yang terurapi, Putra Allah. Intinya banyak topik diskusi dan percakapan yang berisi penolakan terhadap ketuhanan Yesus. Dari sini kita bisa melihat dan menjadi sadar bahwa ternyata banyak orang menciptakan sendiri kriterianya tentang Allah. Banyak orang berpikir bahwa Allah haruslah seperti apa yang mereka pikirkan. Iman harus tunduk di bawah rasionalitas atau logika manusia yang terbatas. Mereka mengimani apa yang mereka bisa taklukkan dengan pikiran, dalam pikiran mereka. Orang-orang seperti itu mengimani apa yang mereka pikirkan dan bukan memikirkan apa yang mereka imani. Mereka membangun iman bukan dari pernyataan diri Allah, tetapi dari apa yang mereka suka dan mau pikirkan tentang Allah.
bahkan menciptakan Allah mereka sendiri. Keimanan yang seperti itulah yang kerap menciptakan kegusaran dan kegaduhan dalam dunia ini. Keimanan seperti itulah yang akan selalu mencari pembenaran dengan jalan mengorbankan orang lain. Ketika sumbu pendek, kita ajak berdebat perihal ketuhanan Yesus dan tidak mampu mempertanggungjawabkan pernyataan atau tidak mampu menentang kebenaran yang kita wartakan, maka jurus terakhir yang dipakai adalah emosi, mencaci maki, merendahkan, mengejek, bahkan membuat aksi kekerasan. Kalau bisa menghilangkan orang-orang yang coba mempertahankan ketuhanan Yesus sendiri. Tentu dengan ancaman-ancaman, diskriminasi, penolakan, pengusiran, izin yang dipersulit dan lain sebagainya. Dan itu kita alami dan kita rasakan di bangsa kita ini. Dari bacaan ini kita tahu bahwa Yesus sebenarnya terancam oleh otoritas orang-orang yang mulai terganggu dengan kehadiran dan ajaran Yesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah, bahwa dia mengatakan dia bukan dari dunia ini. Memang kamu mengenal aku dan kamu tahu asalku, tapi kamu tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang mengutus aku. Ini membuat kegaduhan, membuat banyak orang Farisi, orang-orang pemangku otoritas jabatan tertentu di pemerintahan yang terusik karena terpengaruh, karena ada ajaran baru yang mulai mengganggu mereka. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini bisa juga kita hayati bagaimana Yesus tetap setia, tetap berani dan tidak lari dari tugas dan tanggung jawab perutusan itu. Bahkan ketika ia memohon kepada Bapanya, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Dan Yesus melaksanakan apa yang Bapanya, dirinya mau lakukan, yaitu pada akhirnya dia akan menderita, dia akan disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga. Renungan ini mengajak kita untuk juga berani seperti Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. Kita sebagai umat Allah yang menjalani masa prapaskah dipanggil menjadi utusan-utusan Yesus dalam seluruh tugas karya dan pewartaan kita lewat ketaatan kita kepada seluruh perintah Allah. Sama seperti Yesus yang taat, yang berani memberikan seluruh hidupnya total untuk menyelamatkan kita. Kita diajak untuk tidak takut, melainkan berani menghadapi setiap risiko-risiko yang akan muncul ketika kita mulai taat dan setia pada perintah Allah, yaitu membangun kerajaan kasih di dunia ini. Kerajaan kebenaran, keadilan, keberpihakan, solidaritas, subsidiaritas kepada semua orang lewat kesaksian hidup kita. Kendati pun kita harus mungkin tidak sama seperti Yesus yang berani mati disalib, tetapi paling tidak mampu menanggung salib kita masing-masing, apapun itu bentuknya dalam kehidupan beriman kita, khususnya pada masa prapaskah ini. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk
tidak lagi mempersoalkan perihal siapa Engkau dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami imani, Mesias Kristus yang terurapi, Putra Allah yang terkasih, Bapa kami yang kami kenal dan kami cintai. Kami dipanggil untuk menjadi utusan-Mu yang taat dan setia pada masa prapaskah. Bantu kami dengan Roh-Mu untuk kami sanggup menjadi saksi-saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.